Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 4 sekolah dasar yang mudah-mudahan senantiasa oleh Allah diberikan keberkahan, kesehatan, sehingga kita dapat senantiasa menuntut ilmu, thalabul ilmi dimanapun tempat, dimanapun waktu kita berada. Anak-anakku sekalian, mari dalam pembelajaran ini kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran 7 tentang beriman kepada malaikat. Setelah minggu kemarin, video yang lalu kita belajar tentang malaikat, berapa jumlah yang wajib kita ketahui, siapa saja namanya dan tugasnya. Terus kemudian malaikat itu makhluk Allah yang luar biasa, paling taat. Terus makhluk Allah yang tercipta dari nur atau cahaya. Pada video kali ini kita akan mempelajari detail lagi tentang hikmah kita beriman kepada malaikat Allah. Namun sebelum kita lanjutkan, untuk mereview ingatan kita tentang pelajaran kemarin, jawab pertanyaan Pak Guru. Beriman kepada malaikat itu termasuk dalam salah satu rukun iman atau salah satu rukun Islam? Ya, anak-anak sekalian, termasuk pada salah satu rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kedua. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Tiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasulullah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Oke. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam kesemangatan untuk belajar, mana beriman kepada Allah. Apa saja kemarin? Satu, yakin bahwasanya malaikat itu benar-benar ada, meskipun malaikat itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Mengapa? Karena malaikat adalah makhluk gaib. Nomor 2, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak boleh kita sembah. Yang ketiga, malaikat itu makhluk-makhluk Allah yang punya sifat-sifat khusus, seperti patuh kepada perintah Allah. Makhluk Allah yang tidak mati, diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang menerima keberadaan malaikat Allah. Namun sebelumnya kita juga akan ulas kembali dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui itu, namanya siapa saja, tugasnya apa saja. Satu, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2, malaikat Mikail, tugasnya menyampaikan rezeki. 3,
ketiga, malaikat raqib tugasnya mengawasi dan mencatat amal perbuatan yang baik. Raqib itu mencatat amal baik. 4, atid, malaikat Allah yang mencatat amal buruk. 5, malaikat ridwan, malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. 6, malaikat malik, bertugas menjaga pintu neraka. 7, malaikat Israil, bertugas mencabut nyawa. Malaikat munkar dan nakir, ini berdua bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. 10, malaikat Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita di video kali ini. Menerima keberadaan malaikat Allah. Di awal telah kita sebutkan bahwasanya kita harus yakin. Makna yakin kepada malaikat adalah kita harus yakin bahwasanya ada malaikat itu benar-benar ada. Nih, ada salah satu teman yang ada di buku kita itu bergumam atau berdoa, "Ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat raqib dan atid yang senantiasa mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan." Jadi senantiasa kita berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa berbuat soleh, berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Karena mengapa? Karena tidak ada sekedap mata pun celah waktu kita tidak diawasi oleh Allah dan tidak dicatat oleh Allah. Baik itu baik, baik itu buruk. Karena Allah punya malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan buruk kita. Siapa tadi? Raqib dan atid. Anak-anak sekalian, kita telah yakin bahwa melalui malaikat itu, bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu kepadanya oleh Allah melalui sumber-sumber yang otentik, sumber-sumber yang terpercaya. Dari mana sumbernya? Dari Al-Quran dan hadis Nabi. Cara menerima keberadaan malaikat adalah dengan 1, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Nah, untuk meneguhkan hati kita bahwasanya malaikat itu benar-benar ada, 1, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap saat kita harus punya sifat yang namanya takwa. Sifat takwa itu apa? Sifat yang takut untuk sifat yang takut untuk berbuat maksimal, berbuat yang mungkar, karena Allah itu senantiasa memantau kita, senantiasa mengawasi kita, dan kita harus senantiasa ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak mengingat kematian, karena kematian itu benar adanya dan pasti akan datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Karena kalau kita senantiasa mengingat kepada Allah, maka insya Allah kita akan senantiasa berusaha melakukan amal-amal baik. Karena apa? Karena kita yakin rasanya semua amal perbuatan kita dicatat oleh Allah dan semuanya itu ada balasannya, baik balasannya surga, jelek balasannya neraka. Oke, yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat. Misal menuntut ilmu, kita senantiasa belajar ini dimanapun kita berada, walaupun kita tidak tatap muka, kita tetap senantiasa semangat belajar.
baik itu belajar ilmu agama maupun belajar ilmu umum yang kita manfaatkan untuk beribadah, insya Allah menjadi amal kebaikan bagi kita. Kedua, mengunjungi karib dan kerabat atau silaturahim. Tidur dalam keadaan suci, sebelum tidur itu biasakanlah gosok gigi, kemudian wuzu, kemudian berdoa. Nah, dan memilih barisan paling depan kala sholat berjamaah. Jadi lakukanlah yang ketiga ini, gemarlah berbuat beramal soleh, yang amal soleh itu senantiasa didoakan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Tadi menuntut ilmu, bersilaturahim ke kerabat, tidur dalam keadaan suci, memilih barisan paling depan saat sholat, itu senantiasa didoakan oleh Allah. Nah, 3 hal itu salah 3 contoh bagaimana cara kita untuk senantiasa menerima keberadaan malaikat Allah. Bagian D sekarang, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Nah, setelah kita tahu dan yakin bahwasanya malaikat itu ada, tugas-tugasnya apa saja, siapa saja yang wajib kita ketahui, nah harus membekas pada diri kita, baik dalam hati dan pikiran kita, untuk senantiasa diterapkan pada perbuatan kita sehari-hari. Perilaku kita harus mencerminkan bahwasanya kita itu yakin bahwasanya malaikat Allah itu ada. Bagaimana caranya? Apa saja contohnya? Nah, 1, kita harus berusaha untuk senantiasa suka bersedekah, peduli pada sesama, saling tolong menolong. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada 1 hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang pertama, kita dianjurkan untuk senantiasa bersedekah. Jangan kikir, jangan pelit, jangan medit. Karena sabda Rasulullah tadi mengatakan bagaimana? Setiap pagi itu, setiap hari itu senantiasa ada 2 malaikat yang berdoa, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang bersedekah atau berinfak. Begitu sebaliknya, berilah keberangkutan kepada orang yang kikir pelit. Nah, itu ya kebiasaan yang senantiasa kita usahakan. 2, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, belajarlah untuk menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Bagaimana caranya? Senantiasa berusaha sekuat mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Misal banget ini, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, menghargai kepada sesama. Itu ya, itu karena setiap amal perbuatan kita, gerak-gerik kita itu senantiasa diawasi oleh Allah, senantiasa tercatat oleh Allah melalui raqib atidnya. Berbakti pada orang tua misalnya apa? Ketika disuruh orang tua untuk bantu apa, belajar mencuci piring, lakukanlah dengan baik. Jangan melakukan tapi dengan hati yang tidak ikhlas. Separuh-separuh, kita capek tetapi amal baik kita itu tidak diterima oleh Allah. Mengapa kau tidak diterima? Karena itu tadi, tidak ada keikhlasan di dalam hati. Masih ingat ya pelajaran di kelas-kelas rendah, bahwasanya ikhlas itu adalah pintu gerbang diterimanya amal perbuatan baik oleh
Allah, menghormati guru, bagaimana caranya, itu tidak berkata yang tidak sopan, itu menghargai kepada sesama teman juga baik, bertutur kata yang santun, saling menolong, seperti kerjasama dengan baik, saling menyapa dan sebagainya. Selain itu mengunjungi orang sakit dan mendoakannya, salah satu juga perintah yang senantiasa kita lakukan, ya. Mengunjungi saudara atau tetangga dan sebagainya, silaturahim tadi, semua amal perbuatan kita itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada didekatkan malaikat pengawas yang selalu hadir. Siapa dia? Malaikat raqib dan malaikat atid, petugas malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Oke, anakku sekalian, pelajaran kita di pembelajaran 7 telah selesai. Nah, di situ ada rangkuman, silakan kalian pelajari di rumah. Untuk minggu depan kita akan adakan ulangan harian untuk pembelajaran 7. Jadi persiapkan dari sekarang 1 minggu ke depan kita akan ulangan harian menggunakan aplikasi yang telah kita pasang di HP masing-masing. Saya kira cukup. Mari kita tutup pelajaran di video kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.